Bab 1605 Pembantaian. Apa? Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut dan menatap tubuh sejati naga Phoenix dengan mata melebar tak percaya. Bahkan 6 ras primordial dan banyak makhluk ras dewa yang hadir tidak dapat percaya bahwa tubuh sejati naga Phoenix akan mengeluarkan perintah seperti itu, apalagi mereka. Ras dewa telah mengirim lebih dari 100 orang untuk pertemuan 10.000 ras ini. Mereka menderita kerugian besar setelah pertempuran dengan Desolate Martial dan Sekte Super sebelumnya dan ada kurang dari 100 orang yang tersisa. Makhluk ras dewa yang tersisa semuanya adalah tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri, masing-masing dari mereka adalah kekuatan inti ras dewa. Dengan perintah itu, perseteruan antara ras naga dan dewa tidak akan bisa didamaikan. Ini tidak sesederhana membunuh penguasa atau dewi. Dia bertekad untuk membantai mereka sepenuhnya. Meskipun 6 ras primordial memiliki konflik dan pembantaian di era primordial, mereka memiliki keraguan dan waspada satu sama lain, tidak pernah ada situasi ekstrim seperti itu. Desolate Martial, beraninya kamu. Leluhur setengah bela diri ras dewa berteriak dengan mata melebar tak percaya. Mengaum, raungan naga terdengar. Seekor naga dewa raksasa melayang ke udara dengan sisik hijau yang bersinar dengan kilatan dingin. Dengan 5 cakar di bawah perutnya, ia meraung ke langit dengan kekuatan yang merajalela. Itu adalah naga dewa 5 cakar. Naga dari generasi ini terlalu kuat. Ada naga Phoenix dan naga dewa 5 cakar. Long Chang berubah menjadi bentuk aslinya dan berputar di udara. Dia meraung dan menukik ke bawah, menyerbu ke arah leluhur setengah bela diri ras dewa. Anda, leluhur setengah bela diri ras dewa terkejut. Bahkan pada saat ini, dia tidak percaya bahwa ras naga ingin membantai ras dewa sepenuhnya tanpa syarat. Ras dewa leluhur setengah bela diri bereaksi lebih lambat dan dimakan oleh Long Chang. Darah emas berceceran di mana-mana dari mulut naga dan tersebar di kehampaan. Leluhur setengah bela diri dari ras dewa mati di tempat. Mengaum, mengaum, mengaum. Serangkaian auman naga terdengar. Ratusan naga surgawi yang mengikuti tubuh sejati naga Phoenix berubah menjadi bentuk aslinya dan menyerang ras dewa tanpa belas kasihan. Ras dewa tidak percaya bahwa tubuh sejati naga Phoenix telah memberikan perintah seperti itu, tetapi naga tidak ragu sama sekali. Seketika, naga menyerbu ke ras dewa dan pertempuran besar pecah. Makhluk ras dewa itu telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran melawan tubuh sejati teratai hijau, api ekstrim, asura, dan sekte super dan terluka. Penguasa dan dewi yang memimpin mereka semua sudah mati. Namun, tidak hanya naga pada kondisi puncaknya, mereka bahkan mengalahkan ras dewa dalam hal jumlah. Di bawah pimpinan Long Chang, mereka menghancurkan kam ras dewa dengan mudah. Atriark Wu Tian, Jin Yan, Chang Ming dan Li Ying mengerutkan kening dan sedikit ragu ketika mereka melihat itu. Dalam keadaan normal, 6 ras primordial harus bergabung untuk membalas pada saat ini. Namun, Patriark ras anggur darah diserap dan disempurnakan oleh tubuh sejati teratai hijau dan sudah lama mati. Tanpa seorang komandan, Bloodfin yang tersisa tidak berani bertindak gegabah. Atriark Wu Tian dan 3 lainnya bertukar pandang dan melihat tubuh sejati naga Phoenix tidak jauh tanpa berani melakukan apapun. Bela diri sunyi. Atriark Jin Yan berkata dengan dingin, kamu bersenang-senang. Ras naga mungkin bisa melindungimu jika kau hanya membunuh seorang penguasa dan dewi. Tapi sekarang kamu bertekad untuk memusnahkan ras dewa, kamu akan pasti memprovokasi para ahli dewa leluhur dari ras dewa. Petik 2. Pada saat itu, bahkan ras naga tidak akan bisa melindungimu. Atriark Wu Tian berkata dengan dingin juga, ras dewa pasti akan merasakan kematian begitu banyak makhluk ras dewa. Kamu dalam masalah besar. Apakah begitu? Tubuh sejati naga Phoenix mencibir, mari kita lihat sosok seperti apa dari ras dewa yang akan turun ke sini. Pertempuran masih berlangsung. Hanya dalam setengah jam, ras dewa menderita kerugian besar. Aduh, aduh. Monyet dan yang lainnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi ketika mereka melihat naga-naga itu membunuh sepuasnya. Mereka bergabung di medan perang dengan harimau roh dan yang lainnya untuk membantu naga memburu dewa. Balapan. Para pembudidaya sekte super tidak bergerak, mereka masih waspada. Tidak banyak orang yang berani berperilaku sembrono seperti monyet dan yang lainnya. Tiba-tiba, fluktuasi energi besar menyebar di atas istana Enigma. Kekosongan terbelah dan melepaskan aliran cahaya keemasan menyilaukan yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Situasi di sisi ras dewa akhirnya membuat para dewa leluhur lainnya khawatir. 2 sosok emas yang berbeda keluar dari celah. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria tua berambut abu-abu yang sehat dan bersemangat dengan mata yang cerah.
Di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya dengan rambut emas, mata biru dan wajah tampan yang hampir sempurna di bawah iluminasi cahaya kemasan. Dua dewa leluhur telah turun. Bela diri Desolate, kamu sudah selesai. Patriark Jinyan memandang kedua dewa leluhur dan mencibir, orang tua di sebelah kiri adalah Patriark Divine Frost dan yang di sebelah kanan adalah Patriark Divine Duel. Keduanya berada di alam Mahayana tingkat menengah. Untuk ras primordial, Mahayana tingkat menengah setara dengan Mahayana yang disempurnakan manusia yang telah memahami banyak kekuatan surgawi yang lebih besar. Bahkan, mereka bahkan bisa menekan Mahayana manusia yang sempurna. Hanya mengingatkanmu, Wu Tian juga mencibir, kamu dalam masalah besar. Jika Anda telah berhenti sebelumnya, Anda mungkin telah diselamatkan. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh sejati naga Phoenix bergoyang dan telah menyerang dua dewa leluhur di udara dengan niat membunuh. Apa yang Desolate Martial coba lakukan? Patriark Wu Tian dan tiga lainnya melebarkan mata karena terkejut. Apakah Desolate Martial gila? Dia benar-benar akan bertarung dengan dua dewa leluhur Mahayana tahap menengah. Petik 2. Bahkan jika dia adalah tabu naga Phoenix, bukankah itu terlalu arogan? Berapa banyak kartu truf yang tersisa? Petik 2. Patriark Wu Tian dan yang lainnya mencibir secara internal. Ras naga, kalian punya keinginan mati. Di sebelah kiri, lelaki tua dari ras dewa, Patriark Divine Frost, menarik tombak emas raksasa dari cincin penyimpanannya. Berhenti di udara, dia berteriak dengan keras. Urus-urusanmu sendiri dulu. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix telah turun. Dia mengulurkan tangan dan meraih kepala Patriark Divine Frost. Hati-hati, Patriark Divine Duel di sebelah kiri mengingatkan saat cincin penyimpanan di jarinya menyala. Seketika, pedang dan perisai emas raksasa muncul di tangan kirinya. Mati, Patriark Divine Frost menggoyangkan tombak raksasanya dan menikam ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Patriark Divine Duel mengangkat pedang emas raksasanya dan menebas tubuh sejati naga Phoenix juga. Melumpuhkan, tubuh sejati naga Phoenix memanggil pedang jiwa naga dan menebas ke arah dua dewa leluhur. Kekuatan pedang berubah seketika di udara dan melepaskan si Calming. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh, turun kedua dewa leluhur. Tanpa perlu dua dewa leluhur untuk membela dengan sengaja, ki darah di tubuh mereka tampaknya telah dipicu dan meledak, melonjak dengan cahaya keemasan. Kekuatan suci teknik imobilisasi tubuh menghilang seketika. Teknik imobilisasi tubuh sama sekali tidak berpengaruh pada kedua dewa leluhur. Dentang. Pedang jiwa naga menghantam tombak emas raksasa dan pedang emas raksasa dan percikan api terbang saat suara benturan logam yang menusuk telinga bergema. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik dan mundur setengah langkah. Dragon Soul Saber juga dikirim terbang, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kerumunan di belakangnya. Bab 1606 Teknik Penyegelan Hebat. Penerjemah, Lege. Kamu adalah tabu naga Phoenix. Patriark Divine Frost terkekeh. Sayangnya, Anda baru saja memasuki alam Mahayana dan masih terlalu berpengalaman. Ekspresi Patriark Divine Duel muram saat dia berkata dengan dingin, tidak masalah jika kamu Desolate Martial atau Dragon Phoenix. Anda harus mati jika Anda berani menantang kekuatan ras dewa. Petik 2. Apakah begitu? Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan berkata dengan membunuh, aku akan menekan ras dewa hari ini. Keturunan Dewa Surgawi. Kedua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, berteriak pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan Divine Power kuno, aura di tubuh mereka melonjak dan hantu raksasa muncul di belakang mereka. Mengaum, ki darah di dalam tubuh sejati naga Phoenix melonjak saat dia meraung ke langit, mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang menyebabkan telinga kedua leluhur berdengung. Tubuh naga Phoenix True Body berkembang pesat dan sisik merah tumbuh di permukaannya. Dia ingin mengambil wujud naga Phoenix dan menyerang dengan sekuat tenaga. Teknik penyegelan hebat. Tiba-tiba, suara Patriark Divine Frost terdengar. Kekuatan yang sangat aneh turun ke tubuh sejati naga Phoenix. Sebelum dia bisa berubah menjadi bentuk aslinya, dia kembali ke bentuk manusianya dengan cepat. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ki darahnya sedang ditekan, seolah-olah itu disegel oleh kekuatan yang sangat aneh dan kuat. Tidak hanya itu, kekuatan itu bahkan melonjak ke kesadarannya, ingin menyegel roh esensinya. Namun, itu dibubarkan oleh kekuatan 11 Raja Iblis dalam kesadarannya dan gagal. Teknik penyegelan besar adalah jenis kekuatan suci yang lebih besar. Setelah dilepaskan, itu bisa menyegel ki darah dan esens spirit seorang pembudidaya, mengurangi kekuatan tempur mereka secara signifikan.
Meskipun tubuh sejati naga Phoenix hanya berada di alam Mahayana tahap awal, bagaimanapun juga dia adalah tabu primordial. Ki darahnya kuat dan teknik segel tidak bisa menyegel ki darahnya sepenuhnya. Namun, sebelum kekuatan Divine Power yang lebih besar menghilang, sulit bagi tubuh sejati naga Phoenix untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Ini memiliki dampak besar pada tubuh sejati naga Phoenix. Kekuatan dan kecepatan tubuh sejati naga Phoenix akan berkurang dan kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya 30%. Huff. Senyum dingin muncul di wajah Patriark Divine Frost yang agak tua. Anak kecil, kamu masih jauh dari puncakmu. Tabu yang tidak mencapai puncaknya bukanlah ancaman bagi kita. Patriark Divine Duel juga mencibir. Ki darah dari dua leluhur meledak dan mereka tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix secara instan, menyerang pada saat yang sama. Suara mendesing. Tombak emas menarik lingkaran cahaya surgawi dan merobek kekosongan menjadi beberapa bagian. Tempat pendaratannya sulit ditemukan dan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix sepenuhnya. Astaga, pedang emas raksasa bersinar dengan cahaya surgawi yang berbeda dan turun dari langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pertama, mereka menggunakan keturunan dewa surgawi untuk meningkatkan kekuatan ledakan mereka. Ditambah dengan teknik penyegelan hebat yang digunakan untuk menyegel ki darah dari tubuh sejati naga Phoenix, yang terakhir tidak bisa berubah menjadi dirinya yang sebenarnya. Bentuk dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Mereka berdua bergabung dan melawan Dragon Phoenix True Body dalam pertempuran jarak dekat. Serangkaian serangan itu mengalir seperti air, mencekik, dan hampir tanpa cacat. Astaga, garis cahaya keemasan melintas. Itu terbang keluar dari perangkap tak tertembus yang dijalin oleh harta dharma dari dua leluhur dengan lebar rambut. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Meskipun makhluk hidup dari 10.000 ras terpaku di medan perang, tidak banyak orang yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Pada saat semua orang menyadari, tubuh sejati naga Phoenix telah lolos dari serangan dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, dan berdiri di udara. Di belakang tubuh sejati naga Phoenix ada dua pasang sayap raksasa. Satu pasang terbakar dengan api merah dan dua badai api dapat dibuat dengan setiap tutup. Pasangan lainnya benar-benar keemasan tanpa kotoran dan sayapnya benar-benar terbentang. Mereka bahkan lebih besar dari Dragon Phoenix Wings dan terlihat kuat. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa menyulap wujud aslinya, dia masih bisa melepaskan sayap naga Phoenix dan kekuatan surgawi kecepatan ekstrimnya. Dengan bantuan dua kartu trufnya, tubuh sejati naga Phoenix dapat membebaskan diri dari pengepungan dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel. Menarik, Patriark Divine Duel menyeringai tidak setuju. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menghindari serangan kami. Membunuh. Kedua leluhur memegang senjata mereka dan menyerang ke depan sekali lagi. Tubuh sejati naga Phoenix melambaikan tangannya dan menyalurkan roh esensinya, menunjuk ke cakrawala. Ledakan, ledakan, ledakan keras terdengar dari langit saat pilar batu kuno dan tebal turun dari langit. Seekor naga dewa lima cakar berputar ke bawah dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Pilar dewa naga leluhur, mengaum. Naga surgawi lima cakar di pilar surgawi tiba-tiba hidup kembali. Dengan raungan panjang, itu terlepas dari pilar batu dan naga batu menerjang ke arah dua leluhur ras dewa. Trik bodoh. Patriark Divine Duel mencengkeram pedang emas raksasanya dengan kedua tangan dan menebas ke arah naga batu yang datang. Ledakan. Pedang emas raksasa menghantam naga batu. Seketika, naga batu itu menegang dan tidak bergerak sama sekali. Retakan muncul di tubuhnya dan cahaya di matanya redup. Pecah. Rambut abu-abu Patriark Divine Frost melonjak saat dia mengangkat tombak emasnya dan menghantamkannya dengan keras ke pilar dewa leluhur naga di atas kepalanya seperti tongkat. Meskipun Patriark Divine Frost sudah melewati usia puncaknya, tidak ada tanda-tanda merosot di tahun-tahun senjanya. Ki darahnya kuat dan dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Hampir pada saat yang sama, pilar surgawi naga leluhur dan naga batu mulai runtuh dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kekuatan surgawi ini tidak lagi dapat dipadatkan dan dihamburkan dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya keemasan Ascarlet melintas dan tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba turun di hadapan Patriark Divine Frost, berteriak pelan, mandul. Astaga, tiba-tiba, riak berwarna abu-abu meledak dari tubuh-tubuh sejati naga Phoenix dan menyebar ke segala arah seperti riak air. Seketika, itu menyelimuti Patriark Divine Frost dan Patriark Divine Duel. Kembali ketika tubuh sejati naga Phoenix berada di alam tubuh bersama, tingkat pengurangan umur maksimum di pusat tandus adalah 2000 tahun per napas. Tapi sekarang tubuh sejati naga Phoenix telah memasuki alam Mahayana, kekuatan tandus juga meningkat, mencapai tingkat pengurangan 8000 tahun per napas.
Betapa tidak terbayangkan itu. Terhadap Kavan Baren, seseorang akan kehilangan 80.000 tahun umur dengan 10 napas. Tidak dapat diubah. Dalam keadaan normal, umur seorang patriark manusia hanya 100.000 tahun. Namun, kebanyakan leluhur Mahayana berusia lebih dari 30.000 tahun pada saat mereka dapat berkultivasi ke alam Mahayana. Dengan kata lain, hampir tidak ada patriark Mahayana yang bisa bertahan 10 napas di bawah selubung tandus. Jelas bahwa patriark Divine Frost berada di luar puncaknya. Tandus bisa menyebabkan kerusakan besar padanya. Jika tubuh sejati naga Phoenix bisa melibatkan patriark Divine Frost dalam pertempuran di tandus, ada kemungkinan besar bahwa yang terakhir akan kelelahan sampai mati. Memang, ketika Baren turun, ekspresi dari dua leluhur ras dewa berubah ketika mereka merasakan penurunan rentang hidup mereka. Tapi segera, kedua dewa leluhur menjadi tenang. Bahkan mata Patriark Divine Frost bersinar dengan ejekan. Apakah ini tandus? Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia bergumam pelan, bahkan sekarang kita berada di alam Mahayana tingkat menengah, kita tidak dapat bertahan melawannya. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, sayangnya, kamu meremehkanku. Umur ras dewa adalah 2 kali lipat dari ras manusia. Meskipun saya terlihat tua, saya masih memiliki 50.000 tahun lagi. Umur 50.000 tahun sudah cukup untuk menahan 5 atau 6 napas waktu. Namun, hanya 3 napas yang aku butuhkan untuk membunuhmu. Bab 1607 Tandus Terhalau. Penerjemah, Lege. Patriark Divine Duel sedikit lebih jauh. Meskipun dia telah jatuh ke tandus, dia tidak panik. Dia berada di puncaknya dan memiliki lebih dari 100.000 tahun untuk hidup. Meskipun Baren mengurangi umurnya dengan cepat, itu masih dalam toleransinya. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedang emas raksasa dan menebas ke depan, menembus riak berwarna abu-abu di depannya dan mendekati tubuh sejati naga Phoenix dengan cepat. Di sisi lain, Patriark Divine Frost mencengkeram tombak emasnya dan menusukkannya ke kepala Dragon Phoenix True Body, tiba dengan seketika. Ledakan. Fluktuasi energi yang sangat kuat meledak dari tubuh sejati naga Phoenix dan sepasang gading gajah putih giok secara bertahap tumbuh di kedua sisi tubuhnya. Saat sepasang gading gajah tumbuh, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix juga meningkat. Kedua leluhur sedikit mengernyit. Segera setelah itu, sepasang gading gajah tumbuh di samping tubuh sejati naga Phoenix. 4 gading gajah yang tebal dan tajam tumbuh dan dipenuhi dengan divine power yang sangat menakutkan. Aura tubuh sejati naga Phoenix terus meningkat. Itu adalah kekuatan divine bawaan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, kekuatan divine 6 gading. Setelah memasuki alam Mahayana, tubuh sejati naga Phoenix sudah bisa menyulap 4 gading gajah dan kekuatannya bisa meningkat 4 kali lipat. Meskipun kultivasi tubuh sejati naga Phoenix masih pada tahap awal Mahayana, kekuatan yang dilepaskan oleh keempat gading gajah tidak lebih lemah dari kekuatan suci manapun yang lebih besar. The Dragon Phoenix True Body mengulurkan tangan dan meraih tombak Patriark Divine Frost di telapak tangannya, mencengkeramnya erat-erat tanpa bergerak sama sekali. Ekspresi Patriark Divine Frost sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati naga Phoenix bisa melawannya setelah melepaskan kekuatan suci itu. Di sisi lain, Patriark Divine Duel menerobos riak abu-abu dan melompat dengan pedang emas raksasa di tangannya, menebas kepala Dragon Phoenix True Body. Mata Dewa. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya keemasan meledak dari mata Patriark Divine Duel, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Sebuah teknik visual dirilis. Tubuh sejati naga Phoenix sudah lama dipersiapkan. Saat Patriark Divine Duel merilis teknik visualnya, 2 cahaya terik keluar dari matanya. Mata tubuh sejati naga Phoenix tampaknya telah berubah menjadi 2 matahari yang menyala-nyala. Kedua teknik visual bertabrakan di udara dan mengeluarkan ledakan keras, menciptakan bola cahaya raksasa yang terus membesar. Ledakan. Bola cahaya meledak dengan cara yang menyilaukan. Serangkaian teriakan dan tangisan tragis terdengar dari kerumunan. Terperangkap lengah, lampu membutakan semua makhluk hidup dari 10.000 ras. Beberapa makhluk hidup dengan alam kultivasi yang lebih rendah merasakan mata mereka perih dan menangis terus-menerus, jatuh ke dalam kebutaan sesaat. Sulit untuk membayangkan dampak dari tubuh sejati naga Phoenix dan duel surgawi Patriark di tengah medan perang akan bertahan. Tubuh sejati naga Phoenix ditahan oleh Patriark Divine Frost sementara Patriark Divine Duel menyerang dan melepaskan teknik visualnya. Awalnya, Patriark Divine Duel berpikir bahwa ini akan cukup untuk membunuh tubuh sejati naga Phoenix di tempat. Memikirkan bahwa teknik visual tubuh sejati naga Phoenix bahkan lebih mematikan daripada miliknya. Dalam bentrokan teknik visual ini,
dialah yang dirugikan dan matanya perih sehingga dia hampir tidak bisa membukanya. Meskipun ranah kultivasi tubuh sejati naga Phoenix rendah, ada batu penerangan di matanya dan teknik visualnya telah lama berubah. Meskipun mata Patriark Divine Duel tertutup, dia mengandalkan kesadaran rohnya untuk merasakan dan tidak berhenti bergerak. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan terus menebas ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa telapak naga Phoenix True Body telah mendarat di pedang emas raksasanya sebelum menebas. Yang aneh adalah telapak tangan itu lemas dan tanpa tulang. Itu melingkar, bergetar dan menarik. Ekspresi Patriark Divine Duel berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan merobek yang sangat kuat yang dilepaskan oleh tubuh sejati naga Phoenix. Jika dia terus memegang pedang emas raksasa itu, lengannya akan patah. Karena keraguan-raguan itu, telapak tangannya robek dan darah segar menetes. Pedang emas raksasa itu terbang dari tangannya dan direnggut oleh tubuh sejati naga Phoenix dengan tangan kosong. Setelah menyambar pedang emas raksasa, tubuh sejati naga Phoenix melemparkannya kembali ke Patriark Divine Duel di udara bahkan tanpa melihat. Serangkaian peristiwa dari bentrokan teknik visual, perebutan pedang hingga serangan balik sempurna tanpa penundaan sama sekali. Patriark Divine Duel menukik ke bawah ketika pedang emas raksasa berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menusuk ke arahnya. Setelah pembaptisan kekuatan surgawi 6 gading, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Di bawah ledakan seperti itu, pedang emas raksasa itu sangat cepat dan tiba secara instan, Patriark Divine Duel tidak bisa mengelak sama sekali. Ketika Patriark Divine Duel melihat bahwa dia akan terluka parah oleh senjata dharmanya sendiri, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menyalurkan kesadaran rohnya. Cincin penyimpanan di telapak tangannya menyala. Pedang emas raksasa yang mendekat diserap oleh cincin penyimpanan di jarinya. Serangan balik Suzimo sempurna. Namun, resolusi cepat Patriark Divine Duel dari situasi mengejutkan semua orang juga. Patriark Divine Duel tidak berhenti dan turun. Menjangkau, ki darah emasnya melonjak saat dia berteriak dan melemparkan pukulan ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix juga meninju terbalik. Bang! Ketika tinju bertabrakan, daging dan tulang hancur saat suara kekalahan menggema. Tubuh sejati naga Phoenix bergidik dan dengan gerutuan tumpul, menahannya. Adapun Patriark Divine Duel, dia membalik di udara dan turun juga. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix sedikit dirugikan kali ini, Patriark Divine Duel diam-diam khawatir. Saat ini, itu adalah serangan gabungan dari dia dan Patriark Divine Frost. Selanjutnya, ki darah tubuh sejati naga Phoenix disegel oleh kekuatan suci teknik segel besar dan tidak dapat berubah menjadi bentuk aslinya. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang bisa menekannya sepenuhnya. Orang bisa membayangkan bahwa mereka pasti akan dirugikan dalam hal kekuatan setelah tubuh sejati naga Phoenix berubah menjadi bentuk aslinya. Pada pemikiran itu, niat membunuh Patriark Divine Duel meningkat. Dia harus membunuh tubuh sejati naga Phoenix sesegera mungkin dan tidak memberikan yang terakhir kesempatan. Meskipun pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens, pada kenyataannya, itu hanya durasi satu napas. Teknik gelap hebat. Saat itu, ketika Patriark Divine Frost melihat bahwa dia tidak dapat menembus pertahanan tubuh sejati naga Phoenix, dia melepaskan kekuatan suci lainnya. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu sangat terkenal di ras dewa dan merupakan salah satu kekuatan pembunuh terkuat di antara kekuatan surgawi ras dewa, itu setara dengan teknik cahaya hebat. Sebuah kegelapan muncul di depan dada Patriark Divine Frost dan berputar terus-menerus, seolah-olah itu telah membentuk pusaran gelap raksasa yang bisa menyerap semua kekuatan dan melahap semua makhluk hidup. Tubuh sejati naga Phoenix merasakan kulit kepalanya tergelitik ketika teknik gelap hebat turun. Dia merasakan bahaya. Tiba-tiba, ketika tubuh sejati naga Phoenix melihat ujung yang lain, pupil matanya mengerut. Riak dan kabut berwarna abu-abu yang diciptakan oleh kekuatan baren yang dia lepaskan juga tidak bisa lepas dari kekuatan melahap Great Dark Technique. Kabut abu-abu di sekitar Patriark Divine Frost dilahap oleh pusaran gelap yang dia lepaskan. Tandus terhalau. Bab 1608 memahami kekuatan surgawi. Penerjemah, Lege. Tubuh sejati naga Phoenix terkejut. Kekuatan baren juga tidak bisa bertahan melawan teknik gelap hebat dan ditarik terus-menerus menuju pusaran hitam pekat raksasa. Pada saat yang sama, kegelapan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Dia bisa dengan jelas merasakan ki darah dan kekuatan roh esensinya diekstraksi dari tubuhnya dan melonjak menuju kegelapan. Di sisi lain, Patriark Divine Duel mengeluarkan pedang emas raksasanya sekali lagi dan menyerang. Jika ini terus berlanjut,
tubuh sejati naga Phoenix kemungkinan besar akan dibunuh oleh dua leluhur ras dewa dalam waktu kurang dari 3 napas. Kilatan dingin melintas di mata Dragon Phoenix True Body saat dia memadatkan kesadaran rohnya. Tiba-tiba, sisik naga merah seukuran telapak tangan terbang keluar dari gelabelanya dalam bentuk bulan sabit. Seluruh kekosongan bergetar ketika skala naga muncul. Dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan. Bahkan makhluk hidup dari 10.000 ras yang jauh merasakan aura yang sangat menakutkan dari skala naga, apalagi dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, yang berada tepat di depannya. Itu adalah skala terbalik dari seekor naga. Kedua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, saling bertukar pandang tanpa ragu-ragu. Keduanya segera memadatkan esens spirit mereka dan melepaskan skill rahasia esens spirit mereka. Dua sinar emas meledak dan langsung mengenai skala naga. Segera setelah itu, dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, bergidik dan menjerit. Pembuluh darah muncul di mata mereka yang melebar dan mereka memiliki ekspresi sedih. Darah terkuras dari wajah kedua leluhur. Sosok Atriarch Divine Duel juga berhenti dan dia mengerutkan kening. Wajahnya berkerut seolah-olah dia sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Air mata tipis muncul di roh esensi dari dua leluhur dalam kesadaran mereka. Bahkan teknik gelap agung Patriarch Divine Frost hampir menghilang. Teknik penyembuhan hebat. Kedua leluhur ras dewa menggeram dan melepaskan kekuatan suci lainnya yang lebih besar. Saat kekuatan surgawi yang lebih besar turun, sinar cahaya putih susu bersinar dari dua leluhur ras dewa dengan vitalitas yang luar biasa. Aura mereka berangsur-angsur stabil di bawah cahaya putih susu. Tubuh sejati naga Phoenix sedikit mengernyit, merasa bermasalah. Itulah manfaat dari memahami banyak kekuatan suci. Pemahaman tentang kekuatan surgawi tambahan tidak hanya akan menghasilkan baptisan untuk tubuh, garis keturunan, dan roh esensi, menyebabkan peningkatan kekuatan yang besar, itu juga dapat menghindari bahaya sepenuhnya. Jika bukan karena teknik penyembuhan hebat itu, ada kemungkinan besar roh esensi dari dua makhluk ras dewa akan meledak dan mereka akan mati. Kesadaran dari dua leluhur, kekuatan putih susu menyelimuti roh esensi mereka, untuk sementara memperbaiki air mata pada roh esensi mereka. Namun, sangat sulit untuk menyembuhkan luka seperti itu pada roh esensi. Kekuatan surgawi teknik penyembuhan hebat hanya bisa menyelamatkan dua leluhur dan menstabilkan luka mereka, dengan kata lain, meskipun dua leluhur ras dewa selamat, roh esensi mereka terluka parah dan kultivasi mereka tidak dapat maju di masa depan. Bela diri sunyi. Kebencian tak berujung melonjak di mata Patriarch Divine Duel saat dia berkata dengan dingin, "Kamu menghancurkan kultivasiku. Aku akan mencabik-cabikmu sampai berkeping-keping." Dia berada di puncaknya dan memiliki lebih dari 100.000 tahun untuk hidup, jika bukan karena kecelakaan ini, dia pasti akan maju ke tahap akhir atau alam Mahayana yang disempurnakan di masa depan. Ada kemungkinan besar dia bahkan bisa menjadi kaisar di masa depan. Tapi sekarang, skala terbalik dari tubuh sejati naga Phoenix telah memutuskan harapan masa depannya. Jika dia memahami kekuatan suci tertinggi yang bisa menyembuhkan, itu mungkin bisa menyembuhkan luka roh esensinya. Namun, masalahnya adalah roh esensinya terluka parah. Hampir tidak mungkin baginya untuk memahami kekuatan surgawi yang lebih besar, apalagi kekuatan surgawi tertinggi. Bunuh dia. Atriarch Divine Frost menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh kebencian juga. Untuk memulainya, dia telah melewati puncaknya dan memiliki kurang dari 50.000 tahun untuk hidup. Namun, setelah mengalami pengurangan baren dan terluka parah oleh Reverse Scale, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30.000 tahun untuk hidup, dan beberapa napas itu, dia tampak seperti sudah sangat tua. Atriarch Divine Frost menyalurkan teknik gelap hebatnya dan itu menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Tubuh sejati naga Phoenix berdiri di tempat tanpa bergerak dengan ekspresi yang hilang. Dia sedang berpikir keras dan sepertinya dia sudah menyerah untuk melawan. Ketika mereka melihat itu, Patriarch Wu Tian dan yang lainnya menghela nafas lega dan akhirnya santai. Fufu, Desolate Martial telah melewatkan kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Betul sekali. Jika Desolate Martial mundur saat dia melukai dua leluhur setelah melepaskan skala terbaliknya, pasti akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Sudah terlambat sekarang. Meski begitu, Desolate Martial memang menakutkan. Bahkan dua leluhur ras Dewa Mahayana tingkat menengah hampir mati meskipun memiliki begitu banyak kekuatan suci yang lebih besar. Di medan perang, secara alami tidak mungkin tubuh sejati naga Phoenix akan menyerah, dia baru saja memasuki keadaan misterius. Sampai titik pemahamannya tentang baren ini, dia selalu berhasil. Seni Dharma ini mengabaikan alam kultivasi seseorang dan dapat mengurangi umur seseorang tanpa batas.
Itu tidak dapat diubah dan merupakan sesuatu yang diwaspadai oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada akhirnya, Baren hanyalah seni Dharma. Kekuatan Baren sudah berada di puncak seni Dharma. Pada akhirnya, seni Dharma tidak dapat mencapai tingkat kekuatan suci. Dalam pertarungan antara alam Mahayana, leluhur Mahayana bisa menyelamatkan puluhan ribu tahun umur setiap saat. Faktanya, beberapa leluhur dari ras primordial bahkan bisa menghabiskan ratusan ribu tahun umur. Dampak Baren pada mereka jelas berkurang. Sekarang, Divine Power yang lebih besar yang dilepaskan oleh Patriarch Divine Frost bahkan telah melahap kekuatan Baren. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Dragon Phoenix True Body ketika dia melihat Baren yang secara bertahap dilahap. Lebih dari itu, dia marah. Bahkan sebagai seni Dharma, Baren begitu kuat sehingga para leluhur harus mewaspadainya. Baren bisa maju selangkah lebih jauh dan menjadi kekuatan suci, kekuatan macam apa yang akan dilepaskannya. Dalam situasi berbahaya seperti itu memicu semua potensi tubuh sejati naga Phoenix. Semua pemahaman yang dia peroleh dari mengolah Baren selama bertahun-tahun muncul di benaknya. Pada akhirnya, Baren adalah bentuk pelepasan dan kendali dari kekuatan waktu. Dasarnya adalah untuk mempercepat aliran waktu pada seorang kultivator. Akan menyebabkan umur seorang kultivator habis dengan cepat dalam waktu singkat. Tubuh sejati naga Phoenix mengerutkan kening. Satu demi satu, pemahaman berputar di benaknya dan dia akan menerobos penghalang itu untuk memasuki ranah kekuatan lain. Namun, dia tidak bisa menembus penghalang itu bagaimanapun caranya. Tidak mudah untuk memahami kekuatan surgawi. Banyak pembudidaya mungkin tidak dapat menguasai satupun kekuatan suci bahkan jika mereka memahami, mengumpulkan, dan mengkonsolidasikannya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ada sesuatu yang hilang. Dalam sekejap, otak Dragon Phoenix True Body berputar dengan cepat saat dia mengingat semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Semuanya melintas di depan matanya seperti adegan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Dragon Phoenix True Body. Seketika, dia sepertinya telah kembali ke Dao Inheritance Ground dan duduk bersila di samping patung batu Half Martial Ancestor Instant. Di sana, dia memasuki ranah Void Reversion. Di sana, ia menerima lebih dari 30 patung batu warisan dan menyimpulkan Martial Dao. Waktu berlalu di sekitar patung batu. 1 hari di luar sama dengan 1 tahun berkultivasi di sana. Sebenarnya, itu juga kekuatan waktu yang berlalu. Baik itu Dao Lord, leluhur atau kaisar sejarah, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan waktu dan tidak bisa lepas dari penuaan. Waktu adalah yang paling adil bagi semua makhluk hidup. Bab 1609 Waktu seperti pedang. Penerjemah, Lege. Ada yang tidak beres. Atriark Jinyan melihat tubuh sejati naga Phoenix di medan perang dan tiba-tiba berkata. Keadaan ini, Atriark Wutian sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Setelah merenung sejenak, dia berseru, pencerahan. Desolate Martial berada di tengah-tengah pencerahan. Petik 2. Suara itu menyebabkan kegemparan. Tidak ada yang mengharapkan tubuh sejati naga Phoenix memasuki kondisi pencerahan dalam pertempuran yang begitu intens. Keadaan pencerahan sangat langka dan hanya bisa kebetulan. Dalam keadaan seperti itu, indera seorang kultivator akan menjadi sangat tajam dan mereka akan mampu memahami banyak level yang lebih dalam. Namun, keadaan itu akan lenyap begitu dihancurkan. Saat ini, kehidupan tubuh sejati naga Phoenix tergantung pada seutas benang. Tidak peduli seberapa langka keadaan pencerahan itu, dia harus menyerah dan berbalik untuk segera melarikan diri. Atriark Li Ying mencibir, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia masih berharap untuk memahami beberapa kekuatan suci untuk membalikkan situasi? Saat itu, di bawah banyak tatapan, kebingungan di mata tubuh sejati naga Phoenix menghilang dan kejernihan kembali. The Dragon Phoenix True Body mengulurkan kedua tangan dan kabut abu-abu melonjak di antara telapak tangannya tanpa menghilang. Saat tangan tubuh sejati naga Phoenix terbuka, kabut abu-abu berangsur-angsur memanjang dan membentuk pedang abu-abu. Untuk beberapa alasan, para leluhur yang hadir merasa bergidik dan ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat pedang abu-abu. Tidak ada yang tahu apa pedang abu-abu itu. Namun, semua leluhur Mahayana ingin menjauhkan diri dari pedang abu-abu. Kekuatan surgawi yang sangat menakutkan meledak dari tubuh sejati naga Phoenix seperti badai dan menyapu organ dan 8 meridiannya, membaptis tubuhnya, ki darah, dan roh esensi. Retakan, retakan, retakan. Kekuatan teknik segel besar dalam tubuh sejati naga Phoenix menghilang seketika melawan baptisan badai kekuatan surgawi. Seolah-olah belenggu telah hancur dan tubuh sejati naga Phoenix telah terlepas dari segel sepenuhnya. Itu,
Kekuatan suci yang lebih besar. Murid Patriark Wu Tian mengerut dan suaranya bergetar. Kekuatan-kekuatan surgawi yang lebih besar itu membuat Patriark Wu Tian dan yang lainnya bergidik. Kekuatan surgawi apa itu? Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat kekuatan suci yang lebih besar dengan pedang abu-abu sebelumnya. Para leluhur Mahayana yang hadir berbicara dengan cepat. Aku tidak peduli apa kekuatan surgawi yang lebih besar itu. Patriark Divine Frost menyalurkan esens spiritnya ke batasnya dan berteriak mengancam, di bawah selubung kegelapan, semuanya akan dihancurkan. Pusaran gelap raksasa menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Waktu itu seperti pedang. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melantunkan dengan lembut. Pedang abu-abu di tangannya terbang keluar dan menebas ke pusaran gelap di depannya. Pedang abu-abu turun dan mengabaikan kekuatan pusaran gelap, menembusnya utuh. Baik itu kegelapan atau cahaya, tidak ada dari mereka yang bisa menahan berlalunya waktu. Ekspresi Patriark Divine Frost berubah dan dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Pedang abu-abu itu menyerangnya. Ini buruk, disinilah aku mati. Patriark Divine Frost meratap secara internal. Namun, tak lama, dia menyadari bahwa dia tidak terluka sama sekali. Dia tidak merasakan apa-apa ketika pedang abu-abu itu menyerangnya. Tubuhnya tidak bergoyang dan dia tidak terluka sama sekali. Saya baik-baik saja. Tiba-tiba, Patriark Divine Frost tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi emosional. Hahaha, saya baik-baik saja. Batuk, batuk, batuk. Mungkin karena dia tertawa terlalu cepat, Patriark Divine Frost bahkan terbatuk 2 kali. Dia melihat tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi mengejek dan mencemooh. Saya pikir itu adalah kekuatan surgawi yang lebih besar yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi lelucon. Hahaha. Tubuh sejati naga Phoenix tidak tersenyum dan hanya menatap Patriark Divine Frost dengan tenang. Tak satu pun dari makhluk hidup dari 10.000 ras tersenyum juga. Tanpa sadar, kerumunan di sekitar mereka menjadi sangat sunyi. Tawa Patriark Divine Frost tampak sangat aneh di lingkungan yang tenang ini. Setelah tertawa sebentar, Patriark Divine Frost menyadari ada sesuatu yang salah dan melihat sekeliling secara naluriah. Semua makhluk hidup dari 10.000 ras menatapnya dengan tatapan rumit, ada ketakutan, keterkejutan, ejekan dan rasa kasihan. Apa yang kalian lihat? Dia berteriak dan sedikit terengah-engah. Untuk beberapa alasan, dia merasa sesak napas meskipun dia hanya tertawa sebentar. Divine Frost, wajahmu. Saat itu, Patriark Divine Duel menunjuk ke wajah Patriark Divine Frost dengan nada ketakutan yang tak bisa dijelaskan dalam suaranya. Memang, tidak ada luka di tubuh Patriark Divine Frost saat pedang abu-abu itu turun. Namun, rambut abu-abu awalnya sudah memutih, awalnya, hanya ada beberapa kerutan di wajahnya. Tapi sekarang, mereka telah berlipat ganda, seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh waktu. Nan instan, Patriark Divine Frost berubah menjadi seorang lelaki tua di usia senjanya. Ki darahnya sudah memburuk dan lesu. Kekuatan hidupnya menjadi sangat lemah juga. Bahkan tawa singkat itu membuatnya merasa kehabisan napas. Faktanya, roh esensinya tidak cukup untuk mendukung teknik gelap hebat. Sebelum kekuatan suci yang lebih besar tiba sebelum tubuh sejati naga Phoenix, itu runtuh dengan sendirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Divine Frost melotot dan meraung histeris ketika dia merasakan sedikit umur yang tersisa di tubuhnya. Dia memiliki sisa umur 50.000 tahun ketika dia tiba di Istana Enigma. Setelah dikurangi oleh Baren dan terluka parah oleh Rivers Scale, dia memiliki lebih dari 30.000 tahun untuk hidup. Tapi sekarang, dia hanya punya beberapa ribu tahun lagi untuk hidup. Meskipun beberapa ribu tahun umur tampak panjang, untuk seorang Patriark Mahayana dengan umur 100.000 tahun, dia sudah di tahun senja. Seluruh 30.000 tahun umur menghilang ke udara tipis pada saat itu. Tepatnya, itu tidak ke udara tipis. Itu diambil oleh pedang abu-abu. Umur 30.000 tahun terpotong oleh tebasan itu. Bahkan leluhur ras primordial tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan surgawi yang lebih besar, apalagi leluhur ras manusia. Tiba-tiba, Patriark Divine Frost mengingat apa yang dikatakan Dragon Phoenix True Body ketika dia melepaskan Divine Power. Waktu itu seperti pedang. Ini adalah kekuatan waktu. Waktu adalah yang paling kejam dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Sebagian besar makhluk hidup dari 10.000 ras hanya ingin hidup selamanya bersama alam semesta. Namun, sepanjang sejarah, siapa yang bisa lolos dari pasir waktu? Bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti itu? Suara Patriark Divine Frost bergetar tak terkendali, serak dan dipenuhi ketakutan.
Segera setelah itu, matanya melebar dan pupilnya mengerut. Kabut abu-abu melonjak di antara tangan tubuh sejati naga Phoenix dan pedang abu-abu lain muncul, identik dengan yang sebelumnya. Waktu itu seperti pedang. Tubuh sejati naga Phoenix melemparkan pedang abu-abu di tangannya ke arah Patriark Divine Frost dan bergumam, setiap serangan menyebabkan seseorang menua. Pedang abu-abu melintasi kekosongan dan turun ke Patriark Divine Frost secara instan, masuk dan menghilang. Tebasan tunggal itu adalah 30.000 tahun lagi. Umur Patriark Divine Frost kurang dari 10.000 tahun habis seketika. Setiap serangan tunggal menyebabkan seseorang menua. Itu adalah suara terakhir yang didengar Patriark Divine Frost. Saat berikutnya, mayat layu dan mati Patriark Divine Frost jatuh dari udara tepat di depan banyak makhluk hidup. Ia jatuh, layu seperti daun kering. Bab 1610 Pemusnahan Total. Penerjemah, Lege. Itu sangat sunyi di seluruh istana Enigma. Seorang Patriark Mahayana tingkat menengah dari ras primordial dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix begitu saja. Dua tebasan menghabiskan umurnya puluhan ribu tahun secara instan. Kekuatan surgawi yang lebih besar itu melepaskan kekejaman waktu hingga batasnya. Astaga, sosok Patriark Divine Duel melintas dan ki darahnya meledak. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix dan mengangkat pedang emas raksasanya, menebas. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa membiarkan tubuh sejati naga Phoenix terus melepaskan kekuatan suci yang lebih besar itu. Meskipun dia masih memiliki umur lebih dari 100.000 tahun, dia tidak akan bertahan jika dia membiarkan tubuh sejati naga Phoenix melepaskan kekuatan surgawi waktu seperti pedang, dia tidak akan selamat setelah beberapa tebasan. Terlepas dari beberapa tebasan, bahkan satu tebasan adalah cedera yang tak tertahankan baginya. Tebasan tunggal setara dengan 30.000 tahun. Waktu benar-benar seperti pedang dalam pengertian itu dan setiap tebasan menua secara signifikan. Patriark Divine Duel memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan tajam. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan suci yang lebih besar ini menakutkan, itu bukan tanpa kekurangan. Setiap kali kekuatan suci yang lebih besar itu dipadatkan, itu hanya bisa menyingkat satu saber waktu. Ada jeda singkat di antaranya, dengan kata lain, selama dia bisa memberikan tekanan yang cukup pada tubuh sejati naga Phoenix dalam pertempuran jarak dekat sehingga yang terakhir tidak akan bisa melepaskan kekuatan suci yang lebih besar itu, dia tidak akan terkalahkan. Oleh karena itu, Patriark Divine Duel tidak luput. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan ki darahnya melonjak. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya dengan aura yang sangat deras saat dia memilih untuk melawan tubuh sejati naga Phoenix dalam pertarungan jarak dekat. Namun, Patriark Divine Duel melewatkan sesuatu. Setelah memahami kekuatan surgawi yang lebih besar itu dan mengalami pembaptisan dari badai kekuatan surgawi, kekuatan teknik segel besar di tubuh sejati naga Phoenix telah lenyap. Kekuatan tubuh naga Phoenix True Body, ki darah dan esens spirit melonjak. Selanjutnya, dia bisa berubah menjadi wujud asli naga Phoenix-nya kapan saja dan melawan Patriark Divine Duel. Memotong. Pedang emas raksasa itu menebas. Tubuh sejati naga Phoenix tidak menghindar atau menghindar. Tatapannya semakin intensif saat dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bahkan di udara, lengannya mengeluarkan serangkaian suara berderak dan melebar seketika, membentang puluhan kaki saat menjadi tebal dan mengancam. Otot-otot di lengannya menonjol seperti ular roh dan sisik naga merah yang menyerupai pelat logam langsung tumbuh di atasnya. Telapak tangannya telah berubah juga, berubah menjadi cakar naga Phoenix yang besar dan tajam. Dentang, cakar naga Phoenix meraih pedang emas raksasa di telapak tangannya dan bunga api terbang. Ketajaman pedang emas raksasa bahkan tidak bisa menembus sisik naga Phoenix. Patriark Divine Duel mundur secara naluriah, ingin mengambil kembali pedang emas raksasanya. Ekspresinya sedikit berubah. Pedang emas raksasa itu dicengkeram erat oleh cakar naga Phoenix dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menarik pedang emas raksasa itu. Keduanya sangat dekat dan mulai bergulat tanpa melepaskannya. Mata Dragon Phoenix True Body dingin saat dia memelototi Patriark Divine Duel. Api di cakar naga Phoenix meningkat. Berdengung. Seolah-olah kesakitan luar biasa, pedang emas raksasa itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Cahaya keemasan pada pedang mulai redup. Tidak hanya itu, pedang itu malah bersinar dengan lampu merah. Makhluk hidup dari 10.000 ras memusatkan pandangan mereka dan melebarkan mulut mereka karena terkejut. Di bawah panas terik naga Phoenix Flames, pedang emas raksasa itu berangsur-angsur berubah menjadi merah dan hampir transparan. Itu memancarkan panas yang menyengat dan memanjang ke arah gagangnya. Gagang pedang mulai memerah juga. Guyuran, guyuran.
Asap putih mengepul dari telapak tangan Patriark Divine Duel yang terbakar. Patriark Divine Duel memiliki ekspresi mengancam dan matanya melebar. Dia masih menahan rasa sakit dan menolak untuk melepaskannya. Namun, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix terus meningkat dan suhu api naga Phoenix juga meningkat. Gagang pedang membakar tangannya. Pada akhirnya, Patriark Divine Duel akhirnya tidak bisa menahannya dan melepaskan telapak tangannya. Huff! Tubuh sejati naga Phoenix mencibir dan menyambar pedang emas raksasa itu. Dia mencengkeram gagang pedang merah menyala dan menebas dengan kejam pada Patriark Divine Duel. Patriark Divine Duel mengangkat perisai emas raksasa di tangan kirinya dengan tergesa-gesa untuk bertahan. Ledakan. Suara memekakkan telinga bisa terdengar ketika pedang emas raksasa menghantam perisai raksasa. Pedang emas raksasa berwarna merah dari Dragon Phoenix Flames untuk memulai dan menjadi sangat rapuh. Sekarang setelah bertabrakan dengan perisai raksasa, itu pecah berkeping-keping dan pecahannya pecah di mana-mana. Patriark Divine Duel bergidik seolah-olah dia disambar petir. Kekuatan tubuh sejati naga Phoenix jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya dan dia tidak bisa bertahan melawannya. Tiba-tiba, ekspresi Patriark Divine Duel berubah drastis. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuh sejati naga Phoenix dapat berubah menjadi bentuk aslinya sekarang setelah teknik segel telah menghilang. Pada saat itu, kekuatan tempur yang terakhir akan meningkat sekali lagi. Saat itu, bayangan besar muncul di atas kepala Patriark Divine Duel. Suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gunung berapi raksasa dengan api yang mengamuk di sekelilingnya, dia akan meleleh. Dia mendongak secara naluriah. Di Cakrawala, makhluk hidup yang kuat berkobar dengan api yang mengamuk menatapnya. Itu memiliki kepala naga, ekor Phoenix dan 2 pasang sayap di punggungnya. Di bawah sayapnya, 4 gading gajah putih giok bisa terlihat samar-samar. Mata itu dingin dan menakutkan. Cara mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut tanpa emosi sama sekali. Phoenix Naga Tabu. Meskipun Patriark Divine Duel telah berkultivasi ke ranah Mahayana tahap menengah, dia merasakan perasaan tidak penting setelah turunnya tubuh sejati naga Phoenix. Ini adalah penindasan mutlak dari garis keturunan. Meskipun akar ras dewa tidak berada di daratan ini, mereka masih merasakan ketakutan yang mendalam terhadap tabu. Astaga, tubuh sejati naga Phoenix menukik ke bawah dengan tubuh besarnya, turun dengan kekuatan tabu yang menakutkan. Tanpa tempat untuk lari, Patriark Divine Duel hanya bisa bertahan dengan perisai emas raksasa sekali lagi. Ledakan. Ada ledakan keras. Sosok Patriark Divine Duel menabrak tanah seperti meteor, menciptakan lubang besar. Perisai emas raksasa itu dikirim terbang oleh tubuh sejati naga Phoenix juga dan jatuh ke tanah. Tendon dan tulang Patriark Divine Duel terasa seperti akan runtuh saat dia berjuang untuk keluar dari lubang. Saat itu, bayangan merah membayangi. Ledakan. Ledakan. Naga Phoenix turun dan mendorong tubuh Patriark Divine Duel dengan cakarnya. Cakar tajam menusuk tubuhnya seketika dan darah segar dimuntahkan. Ah! Patriark Divine Duel menjerit tragis dan tubuhnya gemetar kesakitan, hampir kejang-kejang. Setiap cakar itu seperti kait besi yang terbakar yang menusuk ke tubuhnya. Api yang menyala menghancurkan kekuatan hidupnya terus-menerus. Ah! 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 Dia berjuang terus-menerus dan mengeluarkan tangisan tragis. Betapa berisiknya. Suara naga Phoenix terdengar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Naga Phoenix menundukkan kepalanya sedikit dan tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan aliran lava merah yang memercik ke kepala Patriark Divine Duel. Bersin. Lava yang membakar menenggelamkan lubang dan sosok Patriark Divine Duel secara instan, menyebabkan asap hijau naik. Teriakan Patriark Divine Duel tiba-tiba berhenti. Tak lama, auranya menghilang sepenuhnya ke dalam lava tanpa ada mayat yang tersisa. Pada titik pertempuran ini, 2 leluhur Mahayana tingkat menengah dari ras dewa turun dan dibunuh oleh tubuh sejati naga Phoenix. Makhluk ras dewa yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman dan melarikan diri ke segala arah. Patriark Wu Tian dan yang lainnya pucat ketakutan ketika mereka melihat itu. Mereka tahu betul bahwa ras dewa telah selesai. Itu adalah pemusnahan total.